Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup Majelis Zikir Fathahillah Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala niyati syekhina al-mursid billah syaikhul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam hari ini Allah tambahkan cipratan dan aliran barokahnya yang mulia, dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu, dan segenap santri wa santriat Jamiah Zikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam manaqib dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua tercinta, semoga selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur, Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya, dan juga barokahnya beliau senantiasa Allah alirkan kepada saya, khususnya kepada jamaah, keluarga, santri wa santriat semua yang pada belajar di sini, anak cucu keturunan kita semuanya, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah semuanya dijadikan orang-orang yang mulia hidupnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Wa alaniyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa alaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Sebab barokah yang pertama dari kedua orang tua, betul? Sebab barokah doanya guru-guru kita semuanya, dari mulai guru wabil khusus yang telah dijadikan oleh Allah sebagai wasilah amalia zikir manaqib sampai kepada kita, yaitu Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Sebab barokahnya guru-guru ngaji kita, di mana kita pernah belajar alif-alifan sampai hatam Quran, betul apa enggak? Kita semua belum sempat membalas jasa-jasa mereka kecuali dengan doa. Sehingga dengan doa pastilah Allah alirkan barokah doanya guru kepada kita, betul apa enggak? Kalau sudah barokah yang mengalir dengan rahmat Allah, jangankan dia hafal 30 juz 365 ayat di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, dia cuma bisa Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis itu sombong. Di zaman Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang bisa menundukkan alam jin dan alam manusia. Nabi Sulaiman, saking kaya rayanya Nabi Sulaiman, sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin memberi makan seluruh makhlukmu yang ada di dunia. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Sulaiman, jangankan seluruh makhluk yang ada di dunia, hai kekasihku Nabi Sulaiman alaihissalam, kamu masak 40 hari 40 malam. Ketika masak 40 hari 40 malam, kemudian Allah merintah kepada Nabi Sulaiman, kamu taburkan di lautan itu. Begitu di lautan, datanglah ikan yang namanya ikan nun, ikan yang lebih besar daripada ikan paus.
dilahap seketika. Dari situ Nabi Sulaiman malu kepada Allah. Jangankan makhluk seluruh dunia, itu masak 40 hari 40 malam dimakan ikan satu habis. Betul apa enggak? Ini kisahnya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu suatu ketika pernah merintahkan burung hudhud. Dia punya burung namanya burung hudhud. Kalau di Al-Baghdadi ada taman yang namanya Taman Hudhud. Burung hudhud ini kerjaannya mencari informasi, keliling dunia, terbang kemana-mana. Nanti informasinya disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian burung hudhud bilang kepada Nabi Sulaiman, ya kekasih Allah Nabi Sulaiman, ada seorang ratu cantik jelita tapi sombong karena kaya raya. Siapa namanya? Hai burung hudhud, namanya Bilqis. Di mana itu? Ada di sebagian utara wilayah dunia. Kamu sampaikan kepada Ratu Bilqis ini surat dariku. Apa isinya? Yang tadi dibaca oleh para santri. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman yang isinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah ta'ala alayya wa'uni muslimin. Janganlah kau berlaku sombong kepadaku. Datanglah kamu sebagai orang yang berserah diri. Akhirnya itu yang namanya Ratu Bilqis, dia punya kerajaan. Karena dia sombong, tidak mau iman kepada Allah, Nabi Sulaiman mohon kepada Allah, ya Rabb, ada orang di dunia ini yang sombong, ya Allah, saya ingin pindahkan kerajaannya ke samping kerajaan saya. Datanglah para jin, rombongan jin datang. Assalamualaikum ya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Raja Jin. Apa maksud tujuan kamu ke sini? Saya diperintah Allah, hai kekasih Allah Nabi Sulaiman. Untuk apa? Katanya kau butuh pertolongan, ingin memindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama sanggupnya kamu? Hai Raja Jin, saya sanggup 1 malam. Ini terlalu lama. Nabi Sulaiman mohon lagi kepada Allah, ya Rabb, adakah yang lebih cepat daripada itu? Datanglah para malaikatnya Allah. Datang para malaikat. Begitu ditanya sama Nabi Sulaiman, siapa kamu? Assalamualaikum, hai kekasih Allah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, saya malaikat. Saya diperintah oleh Allah untuk mengikuti apa yang engkau pintakan kepada Allah untuk dikabulkan doamu. Berapa lama kamu sanggupnya memindahkan kerajaan Bilqis? Gusti merem melek sudah pindah. Ini kuasa Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gusti merem melek sudah pindah. Nah, ini diriwayatkan dari berbagai versi sejarah. Ada sebuah kisah sejarah itu, Ratu Bilqis itu, kerajaannya itu yang sekarang disebut Kerajaan Borobudur, yang adanya di Jawa Tengah. Tuh, itu Borobudur tuh nggak ketahuan kapan dibuatnya, siapa pembuatnya, di zaman pemerintahan siapa. Itu mutlak kuasa pertolongan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah dapat barokah, barokahnya kiai, barokahnya para wali, barokahnya Syabdul Qadir Jilani, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali itu tidak pernah merasa khawatir. Betul banget? Bingung, takut miskin, takut melarat, takut sakit, takut dihina, takut diguna-guna, gak ada takut walinya Allah itu. Kalau kita kan beda ini. Betul banget? Warung kurang laku sedikit udah curiga sama saya ini. Ayo no gitu. Belah mana dari mana?
usaha begini begono, sakit sedikit, waduh jangan-jangan gue dikerjain orang, ayo gitu. Betul-betul. Kalau wali gak ada prasangka-prasangka begitu. Termasuk orang yang cinta kepada wali, dia kecipratan barokah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada khawatir. Dia tidak keluar rumah 3 hari 3 malam, mau seminggu, mau 40 hari, mau sekian tahun, gak ada yang namanya khawatir. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebab barokah, baru kecipratan barokah. Coba ibu bayangkan. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jilani yang sudah jelas di dalam kisahnya, Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali yang sangat kaya raya, sangat kaya raya. Syekh Abdul Qadir itu wali yang luar biasa kaya raya, termasuk Rasulullah kaya raya. Rasul itu melamar Siti Khadijah dengan 40 unta termahal di zaman itu. Kalau sekarang mobilnya Ferrari, tahu Ferrari? Kayak Hotman Paris Hutapiata. Betul enggak? Kalau di zaman sekarang, betul enggak? Ini kita kalau kecipratan barokah wali, yang pertama gak ada khawatir orangnya. Sedikit-sedikit lari ke dukun, ada yang sedikit-sedikit total rumah kan salah ngadep, udah ngulon pindahin lagi ngalir, udah ngalir ngidul wetan. Lama-lama tuh rumah kagak dikasih pintu. Ayo belah mana aja mana. Nah, eta kabeh jauh-jauh ke dina kehidupan orang, introspeksi diri. Ngaji bismillahirrahman. Ngajinya bismillah dulu. Jangan dulu alhamdulillah. Sudah belum punya sifat pemurah, sudah belum punya sifat penyayang, itu dulu. Orang pelit pasti dipelitin lagi sama orang. Betul? Ini ada kawan samping kanan, kalau punya rokok, dia punya rokok sebungkus, dia keluarin 1 batang, dipilit 1 begitu. Betul kan? Nah, kawannya ngelirik, perasaan ada tuh sebungkus di kantong, besok dibalas itu pasti. Betul betul. Ini bismillahnya Nabi Sulaiman, bismillahnya kita akan sama-sama dimustajabkan oleh Allah apabila bismillah menjadi jiwa daripada pribadi kita. Insya Allah, mau jadi pribadi bismillahirrahmanirrahim, mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, satu, jangan jadi orang pelit. Keluarkan rezekimu walaupun sedikit. Setiap minggu penghasilan kamu berapa, keluarin. Nanti jadi mudorot itu, bang, jadi balaan hasanah, bukan rahmatan minallah. Rezeki yang kita dapat, kalau kita tidak mau berbagi, ingat bu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Betul kan? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, 1, menghardik anak yatim. Nauzubillahi min, tidak peduli, tidak bersyukur. Dia hidup masih punya orang tua. Kalau orang mah nggak ada ibu bapaknya, bersyukur. Betul kan enggak? Kayak tadi anaknya, nama saya Fulan, bapak saya namanya Anu, bangga. Betul enggak? Harus bangga. Ala tu'amil miskin, dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Mohon maaf, kita untuk bisa memberi makan fakir miskin mah susah, taruh bukan makom kita. Betul enggak? Tapi saya pikir kalau setiap malam Kamis sekliwon sekali, kayak malam ini dari Cikande masak nasi uduk, alhamdulillah. Dari mana lagi? Maayu masak nasi uduk dan kabak serang bawa kue. Sering sedikit, kemakan orang banyak, kemakan anak-anak kita, kemakan rezeki kita sama orang yang ibadah. Kamu tidak minta kepada Allah tambah barokah rizkimu pasti akan ditambahkan barokah oleh Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Karena apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Saya nggak melihat,
bagaimana capeknya jamaah masak sibuk, betul enggak? Orang masak kan sibuk, baru mau pengajian nih malam Kamis Kliwon, pengen nyampurin ke tempat apa? Allah melihat, betul enggak? Allah melihat. Saya kalau malam melekat, kadang madu, masang batu sendiri, biar dilihat Allah. Biar dilihat Allah, biar Allah tuh kasihan sama saya. Saking pengennya nih anak, pengen punya bangunan bagus. Betul banget. Saking pengennya ini. Betul banget. Pengen punya panggung bagus. Saking pengennya. Lihat ya, proses demi proses di sini. Dari balai panggung lebih gede sampai sebagus ini. Insya Allah ini akan tambah indah. Amin Allahumma. Insya Allah akan tambah megah. Kenapa? Karena saya yakin. Betul banget. Wiridan sudah, tirakat sudah, istiqomah sudah, sedekah sudah. Tinggal kita nagih janji Allah. Intan surullah yang surkum. Siapa yang mau membela Allah, pasti akan Allah bela urusannya. Insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah dapat barokah, jangan khawatir. Jangankan kita hafal berbagai macam ayat. Apa tadi katanya anak-anak? Orang yang belajar ilmu Al-Quran satu ayat sama dengan ibadah 1 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kalau kita nggak ngaji, kira-kira tahu apa enggak hadis itu? Nggak akan tahu. Makanya biarpun kita lelah, capek, tahan. Nanti dia waktunya kita tidur akan ngalamin kita tidur panjang yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Panjang sudah tidur di situ asal mau. Cuman bantalnya tanah. Betul banget. Kasurnya tanah. Ingat apa katanya lagu Roma? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Betul banget. Secepatnya jasa dipendam. Bininya aja nyuruh buru-buru kuburin, buru-buru. Betul kan? Bagusnya kayak bener. Pada ada pikirannya minggu lagi lah, lama banget ini. Betul kan? Kayak kalau masih muda. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, betul nggak? Dipuja-puja Kiai Tata Swanta Jaka Suara. Betul nggak? Kalau saya mati mah dia dikubur. Bener nggak? Makanya kalau mau bikin sejarah kebaikan, mumpung masih diberi sehat oleh Allah, mumpung masih diberi sehat, sempat, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah, tempat-tempat pengajian dzikir untuk eling kepada Allah seperti ini masih dibuka oleh Allah. Kalau sudah hidayah dicabut oleh Allah, taufik dicabut oleh Allah, ustadz-ustadz gak mau ngajar ngaji, umpamanya, betul banget, yang ngerti agama bodo amat ngajar ngaji mah kagak ada gajinya, mendingan gua kerja ke kota. Kira-kira pada bodoh apa enggak kita? Pada bodoh apa enggak kita? Pada bodoh. Mumpung masih diberi kesempatan. Betul? Alhamdulillah. Lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani gak cuma di sini, setiap malam dimanapun imam-imam manaqiban di mana-mana. Di Al-Baghdadi setiap malam minggu ribuan jamaah manaqib zikir kepada Allah memang sedang diriwayatkan. Ibarat kisah perjalanan mencari ulama seperti Abah Junaidi Al-Baghdadi ini sekian ratus tahun sekali. Ingat itu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya mau tanya ke Haji Kamad di belakang saya. Haji Kamad usia ada 60. Pernah tidak ada pengajian sebesar seperti Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi yang hidup makmur seperti saat ini? Belum pernah. Betul? Sebelum ada zikir manakib, saya pun sama diajak Haji Saud dulu, tokoh Pangandaran. Saya waktu kecil tuh muadzin di masjid tuh, muadzin. Jadi disayang sama orang-orang kaya di situ. Ayo toh, malam Sabtu ngikut kita jarak kemana, ke Sekuro. Katanya 41 Sabtu akan ditambahkan barokah oleh Allah. Ngiclik be. Saya masih kecil ngikut aja. Jalan Pulau Bata masih jelek. Nyampe sono orang ribuan zikir kepada Allah. Tapi saya bingung di situ. Kemana saya menyembah? Betul Bapak? Kemana saya dibawa itu? Betul? Saya baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Saya bayangkan meraba-raba rasa ini kemana, arahnya kemana, apa tujuannya, niatnya apa. Betul? Betul? Disitulah perlunya kita mencari gur biar tauhid kita sampai kepada Allah. Biar tauhid kita sampai kepada Allah melalui wasilah barokahnya ulama dan wali-walinya Allah. Alhamdulillah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ayo. Kalau kita cerita di zaman dulu sebelum ada ulama ngajian zikir begini, kenapa? Kita dulu belum menemukan apa arti hidup saya ini untuk apa. Betul? Hidup itu bukan hanya untuk kepentingan makan, nyenengin keluarga, rumah tangga. Tadi katanya lagu. Betul banget? Secepatnya jasad ditinggal, cinta kita dengan istri kita, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya akan berakhir di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kecuali dua-duanya sama-sama diimankan kepada Allah di dunia wal akhirah akan kumpul sehingga sampai dibangkitkan kembali. Yusarul mar'u ma'aman ahabba ilaih, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Alhamdulillah. Walaupun kita bodoh, senang cinta ke ulama, senang cinta kepada para wali, ngandelin sholat belentang-belentong, mudah-mudahan dengan cinta kita ke ulama, dengan cinta kita kepada wali, semoga Allah kumpulkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma. Kalau wali lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, dijamin kebahagiaan hidupnya dunia akhirat. Kita pun sama, pasti kecipratan jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak dijamin? Semua pasti dijamin oleh Allah. Rezekinya yang istiqomah jangan khawatir, pasti dijamin. Kalaupun ada ujian, ada rintangan, ada tantangan, semua itu anggaplah alamatul hubbu, tanda cintanya Allah. Orang sebelum mulia pasti dihina. Sukses seseorang dari capeknya. Gak ada orang sukses gak capek dulu. Tinggi derajatnya seorang dari mulut orang yang menghina. Karena gak ada ceritanya orang mulia gak pernah dihina. Betul banget? Kalau hidup gak ada hinaan, justru gak ada tantangan, motivasi, dorongan jiwa kita untuk bisa bangun dan bangkit dari kenyataan hidup. Betul banget? Tapi hinaan itu kita bawa lari kepada Allah. Bawa lari kepada Allah, jangan dibawa lari kemana-mana. Betul banget? Hidup susah dibawa larinya, ceritanya sama mertua, ya tuh sama mertua udah dia udah ada. Betul banget? Udah rumah tangga lu bilang sampai udah, kata gua kayak apa? Sama dia meninggal di jantung punggal. Kayak begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata gua kayak apa? Kata gua kayak. Betul banget? Orang hinaannya dibawa lari ke makhluk, bukan dibawa lari kepada Allah. Ya Rob, coba tengah malam bangun, malam Kamis datanglah ke sini ngadon ngegoler gitu, lonjor gitu, begini nih. Betul banget? Ngopi dulu dah ngantuk mah.
duduk di sini bersimpuh melonjor biar ngantuk-ngantuk ya, begitu kiainya doa aminin bangun. Kalau doa ntar barokahnya diambil sama tetangga sebelah. Betul banget. Duduk di sini minta kepada Allah, ya Allah apa yang kurang dalam hidup saya? Banyak kita eling kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kekuatan. Nih kamu harus ke sini, nih kamu harus begini, nih kamu harus seperti itu. Insya Allah perubahan demi perubahan di dalam hidup kita, perubahan demi perubahan di dalam iman kita akan mengantarkan kita semua kepada kesuksesan dan kemuliaan serta derajat di dalam hidup di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma alhamdulillah. Malam ini malam Kemis Kliwon, cuman memang sengaja nggak saya beritahu yang lain karena ya uminya lagi di Banten. Insya Allah nanti malam Senin baru saya jemput. Mudah-mudahan istiqomah kita dilanggengkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, pembangunannya diberikan kemudahan oleh Allah, segala program-program selalu disukseskan oleh Allah. Wabil khusus santri-santri yang belajar di sini sebagai generasi di masa depan, di masa yang akan datang untuk majelis zikir Ponpes Fathahillah Al-Baghdadi, semuanya diberikan kemudahan. Orang tuanya ngemodalin anaknya ngaji digampangkan oleh Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah dari Tapak Serang juga ngaji ke sini. Saya bilang kalau buat mukim abahnya belum siap, kenapa? Nyimasnya masih kecil, uminya masih repot. Nanti kalau sudah sini masnya sudah gede, betul banget, baru terus tempatnya juga ada layak. Makanya doain biar tempat ini tambahkan indah, tambah barokah oleh Allah. Bahayanya orang tuanya antar jemput juga jangan ngeluh. Saya tanya kelas berapa toh? Kelas 5 SD, ngajinya nyampe apa? Iqra 3. Wah, Iqra 3 lah si Kela udah hatam. Betul nggak? Si Kiki itu kelas 3 baru udah nerolong baik. Alhamdulillah. Kenapa di sono jauh? Di sono bang ngaji dia jauh. Kalau yang ngaji gue jauh, kenapa nggak ngaji toh? Jauh. Oh iya, saya mikir. Iya, betul banget. Mudah-mudahan makanya perjuangan di dalam agamanya Allah terus kita dukung. Kalau bukan kita siap, betul banget. Saya anak muda, jamaah lebih tua dari saya. Secara umur harusnya lebih matang pemikiran jamaah daripada saya yang lebih muda. Bedanya di dalam jiwa saya ini ada barokah. Betul banget. Kalau bukan kita yang memikirkan anak cucu kita, generasi kita, siapa lagi? Betul banget. Coba bayangkan Bu, kemarin di mana tuh ada begal, tahu begal? Begal sono terus di Teluk Ampel. Itu anak-anak ABG Bu. Mauzubillah min dzalik. Sekarang ini obat itu dipakai jailin orang gampang. Makanya hati-hati, paling tidak kita bisa membentengi, bisa menjaga dari ba'da zuhur di sini ngaji anak-anak kita sampai isya, bisa mengurangi pergaulan mereka keluar, pergaulan mereka lewat dunia medsos, lewat handphone, bisa kita kurangi. Sehingga sama kiai dicocokin dengan zikir, dengan doa, dengan air zikir, dengan air wudu. Dan belajar di tempat zikir, belajar di tempat doa, insya Allah mendapatkan hidayah, taufik dan tambahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Maka alhamdulillah tiap malam Kemis kita pentasin. Kita jangan pernah bosan nonton anak kita sendiri. Betul banget. Jangan sampai ada ucapan di dalam hati, bosan gua lah, anak kecil ngantuk kayak gini malam banget. Bener banget. Jangan. Saya juga tahu waktu kita itu justru kalau kita tidak manfaatkan dengan sesuatu yang menjadi jalan kebaikan menuju kepada Allah, maka hidup kita ini tidak akan pernah memberikan arti dan makna. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ketika tadi kita tampilkan anak-anak kita dengan bangganya mereka bisa memegang mic, betul? Bisa dibedakan mana yang lama, mana yang masih baru. Yang masih baru makan baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anu, putranya Bapak Anu. Saya akan membacakan hadis Nabi, firman Allah dan satu surat dalam Al-Quran. Baru bisa begitu.
Tapi anak-anak yang belajar seperti si Arka masih kecil, coba itu nolong baik, benar-benar. Si Ahmad tuh, saya bilang tuh, contoh si Ahmad, si Arka tuh ngaji jauh dari sekarangnya, kagak pulang lagi, betul banget. Sejam nungguin teman-temannya pada datang lagi. Tapi memang diberi hidayah, barokah dari Allah. Insya Allah anak kita masa depannya akan cerah dan gemilang. Amin Allahumma. Belum nanti saya dorong nanti, betul banget. Wah iya, santri itu kan anak. Ada 3 orang tua dalam hidup. Yang pertama orang tua kita, ibu dan bapak. Kedua guru. Ketiga mertua. Ingat itu, 3 orang tua dalam hidup. Orang tua, mertua, dan guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 3 orang tuh, masa didorong 3, hidup kita nggak tambah barokah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Makanya semoga jamaah saya doakan, walaupun sekarang kakaknya lagi peceklik, betul apa enggak? Tapi mudah-mudahan jamaah selalu cukupkan rezekinya oleh Allah. Rezekinya yang nyumbang-nyumbang semoga tambah berlimpah dan barokah. Usahanya tambah barokah, pertaniannya tambah barokah berlimpah, yang dagang tambah sukses usaha dagangnya, yang warung, yang noko, yang jualan dagang keliling, yang punya suami kerja di mana-mana, usaha dan perusahaannya apapun, termasuk yang seniman, semuanya semoga ditambahkan barokah milik rezekinya oleh Allah. Amin Allahumma. Yang penting jadikanlah istiqomah adalah kendaraan untuk meraih sukses di masa yang akan datang. Enggak tinggal di kita doakan tiap malam Kamis, ya Allah anak cucu keturunan saya biar diangkat derajatnya. Amin Allahumma. Saya dulu orang tua juga sama. Ninggang di saya, inilah barokah dari Allah. Ninggang di anak saya, ya sudah beda derajatnya dari Allah. Inilah keberkahan yang harus kita cari dalam hidup, agar hidup lebih bermanfaat, tidak hanya bagi diri pribadi, tapi bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara serta agama Islam yang kita cintai. Amin Allahumma. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak RT Caca yang selalu setia. Kita doakan kalau ulama dengan umaro sudah bersatu, pemerintah dengan kiainya sudah bersatu, maka Allah turunkan rahmat dari langit akan diturunkan, dari bumi akan diangkat, yang jauh didekatkan, yang kecil akan dibesarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau umaro dengan ulama kamu bersatu, nanti umaro siap-siap di alam kubur ditanya oleh Allah. Betul nggak? Ditanya oleh Allah. Tapi kalau sudah bersatu begini teh, desa Telaga Jaya akan tambah makmur. Allahumma. Desa kita ini akan tambah makmur. Amin Allahumma. Tambah jaya. Amin Allahumma. Tambah berkah. Amin Allahumma. Yang isinya masyarakatnya semua tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mari kita zikir kepada Allah.